Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang kunjungan Hakuto ke kota pemula. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, setelah Hakuto berhasil melarikan diri dari jeratan pendeta rubah agung, dia pun akhirnya langsung pergi untuk menemui Kondo, yang saat itu sedang menunggunya di hutan Animania. Lalu setelah Hakuto sampai di sana, Kondo pun lalu bertanya kepada Hakuto, apakah semuanya berjalan dengan sangat lancar, karena dia sangat takut di hutan ini dan juga khawatir jika para elf nantinya akan menculiknya. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Kondo. Lalu dengan kesal, Hakuto pun bilang kepada Kondo jika sebenarnya di sini dialah orang yang paling sial. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Kondo bahwa saat ini semua tugas mereka sudah selesai dan Kondo harus segera kembali ke desa Rabi. Kondo yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat senang karena dengan ini maka dia bisa bermalas-malasan di desa Rabi sambil bermain game. Lalu dalam sekejap, Kondo pun langsung berteleportasi ke desa Rabi. Sedangkan untuk Hakuto, dia saat ini masih ada urusan lain di kota pemula, sehingga dia pun langsung berteleportasi menuju kota pemula. Dan tujuan Hakuto datang ke kota pemula adalah karena dia ingin membuat hubungan baik dengan pahlawan Whip. Tetapi dia juga ingin memeriksa keadaan dari Mikan dan juga Yukikaze yang telah dia tinggalkan di kota pemula untuk membantu pahlawan Whip. Perlu diketahui, kota pemula saat ini telah menjadi kota yang sangat sibuk. Karena saat ini kota pemula telah dipenuhi dengan para pekerja dan juga para pengungsi untuk membangun kota pemula yang telah hancur. Tetapi saat ini ekonomi di kota pemula sangatlah rendah karena labirin Bastil yang telah menjadi sumber pendapatan utama dari kota ini telah ditutup secara resmi. Bahkan perbaikan kota ini juga berjalan dengan sangat lambat karena kekurangan dana. Dan Republik Edogawa selaku pemilik dari kota ini, ternyata mereka juga telah lepas tangan untuk membantu pemulihannya. Bahkan kota pemula telah diberikan kepada Hakuto sebagai pemilik yang baru. Di sisi lainnya, saat ini Mikan dan juga Yukikaze sedang sibuk untuk membantu pemulihan dari kota pemula. Untuk Mikan, dia saat ini sedang sangat sibuk membersihkan puing-puing dan juga memberikan instruksi kepada para petualang pemula. Sedangkan untuk Yukikaze, dia saat ini sibuk mengangkat kayu-kayu yang akan dijadikan sebagai bahan bangunan. Lalu setelah itu Yukikaze dengan wajah yang sangat sedih, dia pun langsung bilang kepada Mikan bahwa dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan Tuan Raja Iblis Hakuto. Tetapi Mikan yang mendengar hal itu, dia pun hanya menanggapinya dengan sangat malas. Tetapi tiba-tiba, akhirnya Hakuto pun langsung berdiri di hadapan mereka berdua, dan hal ini membuat mereka sangat terkejut. Tetapi ternyata bukan hanya Yukikaze dan juga Mikan saja yang sangat terkejut dengan kehadiran Hakuto. Tetapi ternyata semua petualang dan juga para pekerja yang ada di sana sangat terkejut dengan kehadiran dari Hakuto. Karena mereka semua sudah tahu bahwa Hakuto yang telah berhasil menghentikan invasi para monster di kota pemula. Dan dia juga berhasil menyelamatkan kota pemula. Bahkan akhirnya terdengar banyak bisikan yang mengatakan jika ternyata seperti inilah wujud dari Raja Iblis Holy Light yang bisa mengalahkan Hydra. Dan dia terlihat sangat menakutkan. Dan ternyata kedatangan Hakuto ini telah membuat suasana menjadi sangat canggung. Karena banyak yang takut jika Hakuto sampai marah dan membunuh mereka semua. Tetapi untuk Mikan dan juga Yukikaze, ternyata mereka tetap bisa santai. Lalu setelah itu, Mikan dengan dingin bertanya kepada Hakuto, kenapa Tuan Hakuto datang ke sini? Sedangkan Yukikaze dengan malu-malu langsung bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto datang ke sini adalah untuk bertemu dengannya? Tetapi Hakuto langsung bilang kepada mereka berdua bahwa dia sangat bersyukur jika Mikan dan juga Yukikaze tidak banyak berubah. Lalu Hakuto pun langsung mengajukan sebuah peta kepada mereka. Dan Mikan yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, peta apakah ini? Dan kenapa peta ini terlihat sangat tua?
Tetapi Hakuto tidak menjawab. Dan Hakuto lalu bertanya kepada Mikan dan juga Yukikaze, apakah mereka tahu tentang kerajaan Eurytis. Yukikaze dan juga Mikan yang mendengar kerajaan Eurytis, mereka pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Lalu Mikan dengan ragu bilang kepada Hakuto bahwa para petualang pemula biasanya sering mengunjungi kota Eurytis, tetapi sayangnya kerajaan itu memiliki sisi gelap. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika sepertinya kerajaan Eurytis ini akan menjadi tempat yang sangat sulit bagi dirinya untuk membuat pergerakan. Tetapi sayangnya dia sudah masuk ke dalam rencana dari Yu dan juga Tahara untuk bisa menaklukkan kerajaan Eurytis. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Mikan dan juga Yukikaze, sisi gelap apakah yang dimiliki oleh kerajaan Eurytis. Dan Mikan pun lalu memberitahu Hakuto bahwa di dalam kerajaan Eurytis terdapat sebuah labirin. Dan labirin itu bernama Labirin Blue Bricks. Dan di dalam labirin itu terdapat sebuah kolosium dan juga tempat perjudian bawah tanah. Bahkan obat-obatan terlarang seperti narkotika telah dijual bebas di tempat itu. Lalu Yukikaze juga menambahkan bahwa ibu kota kerajaan Eurytis adalah kota yang dipenuhi dengan banyak jebakan untuk menjebak para petualang atau para pendatang agar mereka jatuh ke dalam kehancuran. Dan di sana juga banyak sekali sindikat kejahatan. Hakuto yang mendengar hal ini, dia pun lalu bilang kepada Mikan dan juga Yukikaze bahwa sepertinya kerajaan Eurytis adalah tempat yang sangat merepotkan. Dan Mikan pun hanya mengangguk. Lalu setelah itu, Mikan juga memberitahu Hakuto tentang kerajaan yang bersebelahan dengan kerajaan Eurytis. Dan nama kerajaan itu adalah Kerajaan Milk. Lalu Mikan memberitahu Hakuto bahwa kerajaan Milk terdengar seperti sebuah kerajaan yang sangat damai. Tetapi sebenarnya di wilayah itu banyak terjadi kekacauan dan juga pembantaian. Bahkan di wilayah itu dihuni oleh banyak suku barbar yang sangat suka menunggangi kuda. Tetapi mereka ini adalah suku yang sangat ganas dan juga suka membunuh. Bahkan orang-orang dari suku ini sangat suka menyerang, menjarah, dan juga membantai. Lalu setelah itu, Yukikaze pun mulai menggambarkan peta wilayah dari wilayah kerajaan Milk. Dan kerajaan Milk dihimpit oleh dua pegunungan yang cukup besar. Bahkan semua suku yang ada di sana saling bertarung untuk bisa memperebutkan wilayah kekuasaan. Lalu setelah itu Hakuto pun bilang kepada mereka berdua bahwa dia akan mengunjungi wilayah kerajaan Eurytis. Tetapi tiba-tiba ada seorang petualang yang langsung merespon saat Hakuto mengatakan kerajaan Eurytis. Dan petualang itu ternyata adalah Enjoy. Dan Enjoy ini adalah seorang petualang pemula yang dulu pernah dihajar oleh Hakuto saat mereka di dalam labirin Bastille. Lalu Enjoy bilang kepada Hakuto bahwa kerajaan Eurytis adalah wilayah yang sangat keras. Bahkan dia yakin jika Hakuto tidak akan bertahan di sana sampai 1 hari. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Lalu Hakuto pun bilang kepada Enjoy bahwa dia bisa saja membuat Enjoy sakit perut seperti sebelumnya. Dan hal ini membuat Enjoy sangat ketakutan. Dan Enjoy yang sudah ketakutan, dia pun akhirnya langsung bilang kepada Hakuto bahwa dia pasti akan membalas dendam kepada Hakuto saat mereka bertemu di kerajaan Eurytis. Dan jika mereka bertemu di sana, maka dia yakin bahwa dia akan membalas dendam kepada Hakuto. Lalu setelah itu dia pun langsung pergi dengan sangat malu. Dan setelah Enjoy pergi, Mikan pun lalu memberitahu Hakuto bahwa Enjoy itu adalah seorang petualang yang berasal dari kerajaan Eurytis. Dan dia pindah ke kota pemula karena di sana dia tidak mendapatkan banyak uang. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung bilang kepada Yukikaze dan juga Mikan bahwa mereka berdua harus bekerja sama untuk bangun kembali kota pemula. Dan Hakuto juga bilang kepada mereka berdua bahwa dia mempercayai mereka untuk mengawasi kota pemula. Dan itu adalah bayaran untuk mereka berdua. Tetapi saat Hakuto ingin pergi menemui pahlawan Whip, tiba-tiba saja Yukikaze dengan malu-malu, dia pun meminta sesuatu hal aneh kepada Hakuto. Tetapi Hakuto dengan sangat jijik, dia pun langsung cepat-cepat pergi untuk meninggalkan Yukikaze. Dan setelah Hakuto pergi, pekerjaan pemulihan kota pun akhirnya berlanjut kembali. Lalu setelah itu, saat ini Hakuto sudah dalam mode penyamaran untuk melihat-lihat keadaan kota pemula. Dan dia juga ingin mencari keberadaan dari pahlawan Whip. Lalu tidak lama setelah itu, Hakuto pun lalu melihat pahlawan Whip yang sedang sangat sibuk bekerja untuk membantu para pekerja konstruksi. Dan hal ini membuat Hakuto sangat bingung kenapa pahlawan Whip sangat suka membantu orang lain. Bahkan Trinari yang selalu setia kepada pahlawan Whip, ternyata mereka juga masing-masing membantu dengan membawa puing-puing menggunakan tangan kosong. Dan anehnya semua orang yang ada di sekitar pahlawan Whip terlihat sangat bahagia dan juga ceria. Seolah-olah pahlawan Whip telah membawa harapan bagi mereka semua.
Dan di sini Hakuto merasa sangat kaget saat dia bertemu dengan orang-orang yang tulus seperti pahlawan Whip. Padahal dulunya dia tidak pernah percaya dengan para penggalang dana yang selalu mengatakan untuk tujuan membantu orang lain. Tetapi pada kenyataannya mereka malah menggunakan uang itu untuk memperkaya diri sendiri. Dan hal inilah yang membuat Hakuto malas untuk mengeluarkan sumbangan. Tetapi pandangannya akhirnya berubah sejak dia melihat orang yang tulus seperti pahlawan Whip. Bahkan pahlawan Whip tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang pribadinya agar dia bisa menolong banyak orang, walaupun sebenarnya hidupnya juga sangat sulit. Di sisi lainnya, setelah waktu jam makan siang telah tiba, pahlawan Whip pun lalu bilang kepada para Trinari bahwa sebentar lagi waktu istirahat akan segera tiba. Lalu setelah itu pahlawan Whip menemukan sebuah batu yang sangat besar dan dia kesulitan untuk mengangkat batu itu. Lalu pahlawan Whip langsung meminta bantuan kepada para Trinari untuk bisa mengangkat batu besar itu. Dan setelah batu itu berhasil terangkat, ternyata hal itu membuat semua orang dan juga para anak-anak menjadi sangat bahagia. Dan hal ini ternyata bisa membawa kebahagiaan kepada banyak orang. Dan karena inilah Whip dikenal sebagai pahlawan yang sangat hebat. Lalu setelah jam makan siang telah tiba, pahlawan Whip pun lalu menyuruh semua pekerja untuk segera makan siang. Perlu diketahui, pahlawan Whip adalah seorang paladin yang sangat berpengalaman di medan perang. Karena dia selalu dapat memperhitungkan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Seperti contohnya membawa pasukan penyiap makanan. Karena pahlawan Whip sangat tahu bahwa keberhasilan para prajurit bergantung pada makanan yang mereka makan. Dan hal ini akan memberikan para prajurit tenaga yang cukup besar. Sedangkan orang lain, mereka tidak akan pernah berpikir tentang hal ini. Tetapi untuk pahlawan Whip, keamanan dan juga kenyamanan anak buahnya adalah yang terpenting. Dan setelah pahlawan Whip menghabiskan semua makanannya, tiba-tiba saja Hakuto langsung datang menghampirinya. Lalu Hakuto bertanya kepada pahlawan Whip kenapa dia selalu menolong orang lain, walaupun orang itu adalah orang asing. Tetapi ternyata kehadiran Hakuto ini telah membuat para Trinari dan juga semua orang di sana langsung waspada. Karena mereka tahu jika Hakuto adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi Hakuto langsung memberikan Whip sebuah item ramuan penambah stamina. Dan Hakuto bilang bahwa ramuan ini akan menambah stamina dari Whip. Perlu diketahui bahwa ramuan ini ternyata adalah ramuan jamu kuat. Dan saat pahlawan Whip melihat bungkus dari ramuan itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena di bungkus itu terdapat sebuah gambar wanita. Sedangkan para Trinari, mereka pun langsung bilang kepada pahlawan Whip bahwa pahlawan Whip tidak perlu mencoba ramuan aneh itu. Karena ramuan itu warnanya juga sudah sangat keruh. Dan mereka curiga jika ramuan itu adalah ramuan racun. Tetapi Hakuto tidak peduli dengan tuduhan itu. Dan malah Hakuto bilang kepada pahlawan Whip, jika pahlawan Whip mau mencobanya, maka Whip tinggal membuka tutupnya saja dan langsung meminumnya. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Hakuto. Bahkan dia pun tanpa ragu-ragu langsung minum ramuan itu. Dan ternyata setelah dia meminum ramuan itu, dia pun akhirnya langsung merasakan sensasi yang sangat besar. Dan juga semua kelelahannya selama ini seolah-olah telah menghilang. Sedangkan para Trinari yang melihat Whip baik-baik saja dan bahkan menjadi lebih segar, mereka bertiga pun akhirnya langsung berebut untuk meminum ramuan itu. Tetapi sayangnya ramuan itu hanya tersisa untuk 2 orang lagi. Dan hal ini membuat para Trinari harus mendapatkannya dengan cara undian. Sedangkan Hakuto dan juga pahlawan Whip, akhirnya mereka berdua pun mulai mengobrol satu sama lain tanpa gangguan dari orang lain. Lalu setelah itu Hakuto bertanya kepada pahlawan Whip, kemana pahlawan Whip akan pergi setelah kota pemula berhasil dibangun kembali. Dan pahlawan Whip pun lalu menjawab bahwa dia akan pergi ke wilayah bangsa utara yang lainnya, sesuai dengan yang telah dia rencanakan. Tetapi Hakuto dengan tegas selalu bilang kepada pahlawan Whip bahwa pahlawan Whip harus datang ke desa Rabi, dan dia harus melihat dunia yang akan dia ciptakan. Tetapi pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto memiliki rencana untuk menguasai dunia malam sekali lagi dan akan melawan cahaya agung? Lalu Hakuto pun langsung menjawab bahwa sebelumnya dia sering sekali mendengar tentang cerita malaikat dan juga cahaya agung. Dan menurutnya cerita itu hanyalah sebuah fantasi. Karena menurutnya cahaya agung itu adalah sesuatu yang tidak nyata dan juga sangat konyol. Karena jika cahaya agung itu benar-benar nyata, lalu kenapa pahlawan Whip dan juga yang lainnya masih terus bekerja dan juga kesulitan? Dan di manakah cahaya agung saat mereka membutuhkan bantuannya? Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya hanya bisa terdiam. Lalu Hakuto bilang kepada pahlawan Whip bahwa dia telah melakukan keajaiban di dunia ini. Dan jika pahlawan Whip mau,
maka dia juga bisa ikut dengannya dan menjadi bagian dari dunia yang akan dia ciptakan. Tetapi pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Dan di sini pahlawan Whip masih sangat curiga kepada Hakuto. Bahkan dia yakin jika Hakuto ini adalah Raja Iblis Lucifer yang sangat memusuhi cahaya agung. Tetapi Hakuto masih terus saja mencoba untuk bisa meyakinkan pahlawan Whip dengan berbagai cara, agar pahlawan Whip yakin jika dia bukanlah orang yang jahat. Bahkan Hakuto bilang kepada pahlawan Whip bahwa dialah orang yang telah menyelamatkan kota Suneo dan juga kota pemula. Dan jika dia adalah orang yang jahat, maka sudah lama dia pasti akan menghancurkan dunia ini. Pahlawan Whip yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa diam saja, karena apa yang dikatakan oleh Hakuto itu adalah kebenaran. Bahkan cahaya agung yang dia percayai selama ini, dia tidak pernah datang saat mereka membutuhkan bantuan. Dan hal ini membuat pahlawan Whip mulai tergugah. Lalu setelah itu, Hakuto juga memberitahu pahlawan Whip bahwa mulai saat ini kota pemula telah menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga pahlawan Whip tidak perlu lagi bekerja keras untuk membangun kota ini, karena dia telah menugaskan salah satu bawahannya untuk menangani masalah ini. Tetapi pahlawan Whip lalu menjawab bahwa dia membantu kota ini sebagai pahlawan, dan dia tidak tunduk dengan penguasa manapun termasuk Hakuto. Tetapi Hakuto dengan santai lalu bilang kepada Whip bahwa Whip tidak usah mempersulit hal ini, dan Whip tinggal datang saja ke desa Rabi untuk melihat semuanya. Dan setelah Hakuto mengatakan hal itu, dia pun akhirnya langsung pergi meninggalkan Whip. Sedangkan pahlawan Whip yang telah mendengar semua itu, dia pun akhirnya mulai tergugah dengan ajakan dari Hakuto. Karena menurutnya, dia dan juga Raja Iblis Hakuto memiliki sebuah kesamaan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini, dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.